Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 23 Juni 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Berlebihan Tidak Baik. Berlebihan tidak baik. Firman Tuhan terambil dalam Matius 6 ayat yang ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami diajarkan semenjak kecil untuk mendapatkan, menggapai, meraih sebanyak-banyak mungkin demi kebaikan, demi keamanan, demi jaminan setiap kehidupan kami masing-masing. Namun kami ingin belajar, ada pelajaran yang perlu kami pahami dari kebenaran firman Allah. Berlebihan itu tidak baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berlebihan tidak baik. Pada bagian ini yang kita baca dalam ayat tadi, dalam Matius pasal 6 ayat 11, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dalam 1 Timotius 5 ayat yang ke-8 dikatakan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, rasa cukup dan juga arti berlebihan. Apa yang maksud dengan berlebihan? Berlebihan berarti ada sesuatu yang tidak diperlukan, namun dipaksakan untuk diraih, untuk diambil, dan untuk dimiliki. Itu pemahaman daripada yang disebut dengan berlebihan. Berlebihan tidak menyangkut dengan masalah materi, masalah pakaian, masalah makanan. Namun berlebihan juga di dalam seluruh area kehidupan setiap kita masing-masing. Berlebihan di dalam berpikir, berlebihan di dalam merasa, berlebihan di dalam berbicara, berlebihan di dalam mendengar, semua didengar, berlebihan di dalam melihat, semua dilihat. Berlebihan juga di dalam aspek-aspek lain. Saudara-saudara, sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, mengapa banyak kasus atlet-atlet olahraga justru meninggalnya muda? Mengapa banyak atlet olahraga itu meninggalnya muda? Karena atlet-atlet olahraga, tujuan daripada olahraganya tidak hanya untuk sehat, namun untuk prestasi. Sehingga memang dipaksakan. Banyak atlet angkat berat kemudian mengalami robek otot. Banyak juga atlet bela diri yang mengalami patah tulang. Banyak juga atlet memanjat tebing yang akhirnya jatuh dan meninggal di jurang. Banyak juga atlet-atlet yang lain yang memang berlebihan. Khususnya yang saya lihat, maaf, saya bukan menyebut satu negara tertentu, tapi yaitu sumo. Sumo itu memang dipaksa makan berlebihan. Sehingga atlet-atlet sumo itu jarang yang umurnya panjang. Karena tujuannya adalah memang prestasi. Tujuannya adalah hasil. Tujuannya raihan yang tertinggi, raihan yang tercepat, raihan yang paling berat, dan seterusnya. Itu adalah kehidupan manusia. Gambaran daripada tentang sesuatu yang sifatnya berlebihan, mungkin gambaran tentang olahraga adalah contoh yang sederhana. Bahkan ada perlombaan-perlombaan yang sesungguhnya itu sangat merusak kesehatan. Perlombaan makan sebanyak-banyaknya. Perlombaan kemudian menusuk benda tajam sebanyak-banyaknya di bagian tubuh tertentu. Lalu perlombaan rambut terpanjang, kuku terpanjang. Itu adalah tujuannya prestasi. Bayangkan, saya pernah melihat sahabat seperjalanan, ada dari negara tertentu yang kukunya itu sangat panjang. Mungkin 1,5 meter kukunya. Lalu kemudian satu masa akhirnya kukunya itu memang digunting. Setelah kukunya digunting, tangan yang kukunya panjang itu menjadi tangan yang tidak bisa bergerak apapun juga. Mengalami banyak persoalan dan boleh dikatakan akhirnya tangan tersebut seakan-akan tidak berfungsi. Karena mengapa? Karena berlebihan. Sahabat seperjalanan, lalu apa pelajaran yang kita perlu pelajari daripada berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Berlebihan itu menghentikan sikap berlebihan. Itu bukan berarti berhenti berjuang. Bukan berarti kita menjadi pribadi yang malas. Bukan berarti kemudian berhenti berkarya. Bukan berarti melakukan banyak perkara. Ada yang kemudian membalikkan keadaan. Bukankah Yesus berlebihan? Buat apa Yesus tinggalkan surga datang ke dalam dunia? Bukankah Paulus berlebihan?
Mengapa menginjili sampai kemudian dia sampai pergi kemana-mana? Bukankah itu berlebihan? Sahabat seperjalanan, itu bukan berlebihan. Itu yang namanya komitmen dan kesetiaan. Komitmen dan kesetiaan tidak ada sangkut paut dengan berlebihan di dalam area yang disebutkan tadi. Berlebihan yang disebutkan tadi semata-mata umumnya adalah untuk diri sendiri. Sementara komitmen dan juga sebuah ketaatan untuk melakukan sesuatu yang dianggap berlebihan, itu bukan berlebihan. Itu ketaatan, itu kesetiaan, itu komitmen. Sama dengan seorang ayah melihat anaknya tenggelam. Sudah tahu ayahnya itu tidak bisa berenang dan anaknya memang tidak bisa berenang. Maka kalau tidak berlebihan, buat apa saya tolong anak saya? Nanti juga mati dua-duanya. Namun, ayah itu berjuang bagaimanapun caranya, mengambil kayu yang di sebelah, berteriak dan segala macam. Segala upaya, bahkan di dalam nalurinya sekalipun dia tidak bisa berenang. Dia menceburkan dirinya dan pada akhirnya memang meninggal. Ayahnya meninggal, anaknya pun meninggal tenggelam karena ayahnya berniat menolong namun tidak punya kemampuan berenang. Bahkan punya kemampuan berenang, tidak tahu cara bagaimana menolong orang yang tenggelam, itu bisa tenggelam dua-duanya. Itu bukan berlebihan, itu komitmen, itu kesetiaan, itu kasih. Itu cinta yang tidak memikirkan aspek yang membahayakan dirinya. Jadi berlebihan demi kebaikan orang lain. Berlebihan demi katakan melakukan perkara-perkara yang benar, perkara-perkara yang memuliakan Allah. Yesus boleh dikatakan berlebihan. Namun kalimat yang lebih tepat adalah komitmen, kesetiaan, melakukan kebenaran itu tidak ada kaitannya dengan berlebihan. Sahabat seperjalanan, baiklah kita belajar membedakan mana komitmen, mana kesetiaan, mana perjuangan hidup dalam kebenaran yang perlu kita kejar dan tanpa ujung harus semaksimal mungkin. Mana bagian yang tidak perlu berlebihan. Karena kelebihan-kelebihan yang diraih sesungguhnya itu adalah bagian daripada dosa, bagian daripada kerakusan, bagian daripada ketamakan, bagian daripada sikap egois, bagian daripada perjuangan semata-mata hanya untuk diri sendiri. Mari sahabat perjalanan, bagaimana kita punya komitmen, kesetiaan, ketaatan di dalam kebenaran yang tidak mengenal yang namanya rasa lelah. Akan terus berjuang sebelum mencapainya, akan terus berusaha semaksimalnya. Karena dalam perjuangan yang kita lakukan, yang namanya komitmen, kesetiaan, ketaatan, kita sedang melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Namun untuk perkara-perkara yang berlebihan disebutkan di awal renungan sahabat perjalanan ini, itulah yang perlu dikikis dan biarlah kita boleh secukupnya saja. Menabung boleh banyak, tapi apa yang kita terima secukupnya saja. Kita punya tabungan, kita punya banyak hal yang banyak, tidak masalah. Tetapi untuk bagian diri kita adalah yang secukupnya. Selebihnya adalah kembalikan buat kemuliaan Tuhan. Gunakan untuk kemudian memberkati banyak orang. Sahabat seperjalanan, berlebihan itu tidak baik. Namun komitmen, kesetiaan, ketaatan hidup dalam kebenaran itu harus dilakukan secara maksimal sampai kepada ujungnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan, bagi yang sedang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari sahabat seperjalanan, berlebihan tidak baik untuk hal-hal hanya untuk diri sendiri, namun komitmen, kesetiaan, bekerja keras, meraih apapun yang terbaik, itu diberikan untuk kemuliaan Allah dan memberkati banyak orang, itulah yang kita perjuangkan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.